Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazir Idris. Saya Nadia Dinsan. Saya Ide Nabila. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan eh, materi mengenai aplikasi enterprise untuk mencapai operational excellence dan customer intimacy. Pengertian e-business. E-business adalah sebuah ilmu untuk memproses pada orang yang tepat dan mengajak orang tertarik pada produk itu sehingga membelinya. Contoh dari e-business misalnya pembelian barang secara online melalui blibli.com dan sebagainya. Bagian dari e-business ada 3. Yang pertama Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Yang ketiga ada Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasikan dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, deputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Makna enterprise. Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam sudut pandang enterprise, keseluruhan organisasi dianggap sebagai sebuah sistem dan departemen adalah subsistem, di mana informasi mengenai semua aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan adanya transparansi informasi. Tujuan dan peran ERP. Tujuan sistem ERP adalah mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam perusahaan untuk yang pertama otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang ringan. Yang terakhir, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Ini konsep dasar ERP. Supply Chain Management atau SCM. Yang dimaksud dengan supply chain itu adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Berikut merupakan rangkaian atau jaringan. Rangkaian atau jaringan ini itu terbentang dari penambang bahan mentah, yaitu di bagian hulu atau sebelah kiri, sampai retailer atau toko pada bagian hilir atau kanannya. Kemudian pengertian dan tujuan Supply Chain Management atau SCM, manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management adalah manajemen terhadap aliran antar dan diantara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Tujuan SCM adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam supply chain. Fungsi dari SCM yaitu secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Untuk aktivitas SCM, pada aktivitas fisik yaitu berawal dari pengadaan, terus ke produksi, pendistribusian, penyimpanan, kemudian akhirnya inventory control. Kemudian untuk aktivitas pasar pada SCM yaitu survei pasar yang pertama, kemudian perancangan produk, dan yang terakhir layanan purna jual. Untuk komponen SCM, yang pertama upstream supply chain. Bagian ini mencakup supplier first tier dari organisasi, dapat berupa perusahaan manufaktur atau assembling, dan supplier lainnya yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan atau relasi. Kemudian
ada internal supply chain, mencangkup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk tersebut didistribusikan di luar perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir. Kemudian untuk aplikasi internet dalam konteks XCM, yang pertama ada electronic procurement dan ada electronic fulfillment. Untuk e-procurement, salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Gunanya itu yang pertama untuk pembeli mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan, dan juga supplier dengan harga terendah yang dianggap menang. Untuk e-fulfillment, yaitu untuk pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik dengan cara menerima order melalui email atau web-based ordering, kemudian mengelola transaksi, kemudian manajemen gudang, meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya. Kemudian kegiatan reverse logistics yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Untuk proses ECM, yang pertama dari pelanggan atau customer. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjual atau sales perusahaan tersebut. Yang kedua, perencanaan atau planning. Departemen perencanaan atau planning ini akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, pembelian atau purchasing. Departemen pembelian akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Dan yang keempat, ada persediaan atau inventory. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketetapan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Tahap kelima ada produksi atau production, menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan tahap terakhir yaitu transportasi. Departemen pengiriman akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi atau finished products yang di gudang tersebut, sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM. Definisi CRM. CRM adalah sebuah istilah industri TI untuk metodologi, strategi perangkat lunak, software atau aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. CRM juga merupakan usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs, atau hasil pembicaraan dengan staf, sales, dan marketing. Konsep dasar CRM diartikan sebagai manajemen hubungan pelanggan, merupakan strategi pemasaran yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Prinsip dasar CRM mengambil data input berupa data profil dari semua pelanggan atau customer dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan pasar, dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Manfaat CRM, jumlah konsumen bertambah, yaitu mencari konsumen baru di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Yang kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa dan data-data transaksi yang sudah terkumpul. Keempat, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Yang kelima, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan pada konsumen. Implementasi CRM yang pertama, otomatisasi pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu berinteraksi langsung pada customer dengan produsen atau cara pembayaran tidak perlu membawa uang cash.
Pusat pelayanan atau call center mengetahui kebiasaan customer menerima keluhan dari para pelanggan sehingga data tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan produknya serta mengumpulkan customer history. Yang ketiga, penggudangan data. Informasi tentang pelanggan harus dilakukan dalam satu sistem terpadu dari hasil analisa harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. Yang keempat, pencarian data analisa proses secara online. Data yang telah terkumpul akan dipisah-pisah menurut kualifikasinya dan selanjutnya data akan disimpan dan sistem yang akan diakses secara online sehingga bila sewaktu-waktu data tersebut diperlukan dapat bisa diperoleh. Yang kelima, pengambilan keputusan dan alat pelaporan. Proses pengambilan keputusan dan alat pelaporan dilakukan secara lebih bijak karena perusahaan telah memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan selanjutnya. Tantangan implementasi sistem ERP. Jika memaksakan proses implementasi secara sekaligus akan menimbulkan banyak kebingungan. Sangat penting diterapkan proses implementasi dilakukan secara bertahap antara front end dan back end. Yang kedua, semakin lama waktu training penggunaan aplikasi ERP bisa menyebabkan biaya implementasi menjadi lebih mahal. Namun hal tersebut akan menjadi murah jika melakukan pelatihan yang tepat dan detail sebelum live system. Yang ketiga, hardware yang tidak sesuai. Software ERP membutuhkan kecepatan pemrosesan data yang baik. Hal ini tentunya memerlukan dukungan hardware yang murni. Jika masih menggunakan hardware yang tidak memenuhi syarat, maka diperlukan alokasi anggaran baru untuk pembelian hardware. Dan jika memaksakan menggunakan hardware yang lama, tentunya akan mengurangi proses aplikasi dan masalah lainnya. Peluang implementasi sistem ERP. Yang pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan. Salah satu karakteristik software enterprise adalah dapat menangani pekerjaan pencatatan, baik itu data penjualan, persediaan barang, dan pencatatan lainnya secara otomatis. Hal tersebut memudahkan tugas tim bisnis karena aplikasi ini bekerja secara real-time, efisien dan akurat walaupun dengan beban kerja yang sekalipun pada akhirnya produktivitas perusahaan dapat meningkat. Yang kedua, pengelolaan bisnis menjadi lebih mudah. Berbagai data informasi terkait proses bisnis dapat saling terintegrasi. Data tersebut dapat diakses secara mudah dan berada dalam salah satu platform. Dengan adanya data yang mudah diakses, akurat, dan transparan, maka bisnis dapat dikelola dengan lebih mudah dan efisien. Yang ketiga, mengontrol keuangan perusahaan dengan lebih baik. Semua data keuangan akan terintegrasi dalam sebuah sistem terpusat. Perlu dipantau kondisi keuangan perusahaan dan mengendalikan penggunaan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pengelolaan biaya operasional yang salah dapat menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan. Maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat mengontrol keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan.